Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di CBH. Selamat hari Sabtu dan salam sehat juga. Video ini gua bikin dadakan di tengah-tengah liputan salah satu partai perdana di BRI Super League 2025-2026. Di tahun awal ini ada memang 2 pertandingan, dan yang saat ini ada di hadapan gua yaitu pertandingan antara Persija Jakarta dan juga Persija Jepara, di mana half time kedudukannya 0-0, dan ini juga sudah gua ulas kemarin setelah ada konferensi pers dan juga official training. Nah, di tengah-tengah half time, kita semua mendapat kabar soal peresmian penunjukan tim kepelatihan tim nasional Indonesia yang memang sudah sejak berminggu-minggu lalu digadang-gadang, yaitu John Hartman. Ya, di mana sosok yang satu ini memang sudah sangat gencar sekali diperbincangkan dan bahkan diberikan clue-nya oleh federasi melalui Pak Sumarji yang juga ketua BTN dan juga merangkap Esko PSSI. Nah, tentunya ini menarik ya untuk kita sedikit singgung, karena memang kita semua sudah cukup yakin lah sosok asal Inggris ini yang akan membesut tim nasional kita menggantikan Patrick Kluivert, dan juga kita sudah banyak membahas juga bagaimana kira-kira bentuk tim nasional kita ke depannya dan formasinya, pemain-pemain yang akan dipanggil dan seterusnya. Ya, dan tentunya tepat, ini pas banget 79 hari sejak Patrick Kluivert dipecat, ya, tepatnya hari Kamis tanggal 16 Oktober atau sekitar 3 hari lah setelah kegagalan kita di round 4, di mana kita kalah dari Arab Saudi dengan skor 3-2 dan juga dari Irak 1-0. Kemudian ya mutual concern katanya Patrick Kluivert berpisah dengan federasi, itu tepat 79 hari yang lalu. Dan hari ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram PSSI bahwa ya John Hartman memang akan membesut kita. Dan menariknya, tepat juga hari ini adalah jarak 79 hari nanti ke tanggal 23 Maret, di mana di sana nanti kita akan menjalani FIFA Series sebagai ganti dari FIFA Matchday. Ya, ini bisa pas sekali, 79 hari kita kosong dan 79 hari adalah persiapan untuk ke next match tim nasional kita. Ya, meskipun antusias mungkin agak sedikit turun, tapi pastinya kita tidak sabar untuk melihat bagaimana racikan dari seorang pria yang juga di penjualannya adalah berhasil meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 saat itu bersama Kanada, dan juga tim nasional putrinya. Dan menariknya, saat tadi gue sedikit mencari informasi awal lah, ya seperti apa kira-kira suasana terakhir, ya ternyata sosok yang satu ini belum punya Instagram, jadi baru dibuat Instagramnya, ya kemungkinan juga oleh tim media PSSI, kita nggak tahu, yang pasti pengikutnya baru 21.000. Nah, saat kalian menonton video ini, bukan tidak mungkin followernya akan melonjak secara drastis ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana pria 50 tahun ini memang ya tipikal generasi Gen Z, Gen X lah, yang nggak terlalu get into dengan sosial media. Tapi apapun itu ya tidak penting. Yang penting bagaimana nanti dia segera mempersiapkan tim nasional kita yang kemarin pun di November kita tidak memiliki kesempatan ya untuk mengasah kemampuan para pemain kita melalui FIFA Matchday, karena seharusnya kita punya 2 pertandingan tapi itu tidak dimanfaatkan, dan akhirnya nanti bulan Maret 79 hari lagi baru kita akan mendapatkan hal tersebut ya. Sejauh ini kita belum tahu di FIFA Series nanti itu siapa saja tim-tim yang akan bertanding. Kabarnya San Kitts, kemudian juga New Caledonia konon katanya akan berpartisipasi dalam FIFA Series yang akan berlangsung Maret nanti di Indonesia ya. Yang pasti selamat datang John Hartman. Kita sebagai fans memang punya preferensi, punya penilaian masing-masing. Kita hanya bisa berharap yang terbaik, dan ada tugas yang lebih besar menantang nanti bulan Juli. Tentunya ada AFF yang kita akan tunggu bagaimana kesepakatan kerjasama juga antara tim kepelatihan atau pelatih John Hartman, bisa dibilang katakan kita sekarang udah punya pelatih ya, dan juga federasi, apakah akan mengunci gelar tersebut yang sudah kita nanti selama 40 tahun sejak terakhir digulirkan tahun 96 ya, saat itu bernama Piala Tiger, atau itu hanya sebagai ajang pemanasan. Tapi yang pasti 1 tahun dari sekarang, tepatnya Januari 2027 akan ada gelaran sepak bola yang sangat bergengsi, yaitu Piala Asia, yang di kesempatan sebelumnya juga tahun 2024 kita sudah menorehkan sejarah
dengan lolos ke knockout stage untuk pertama kalinya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana sentuhan dari John Hartman dalam membangun kembali semangat, kekuatan, motivasi dari pemain tim nasional kita yang sudah cukup lama ya tidak berkumpul bersama untuk bisa kembali lagi merajut chemistry-nya, merajut juga kebersamaannya, merajut juga mentalitasnya untuk bisa ya mungkin akan tampil entah di tempat yang saat ini gua berada di GBK atau di mana saja. Ya, yang pasti kita akan tunggu pengumuman selengkapnya dan juga pengenalannya secara resmi John Hartman sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang secara resmi akan atau sudah menggantikan Patrick Kluivert dan juga siapa-siapa pemain nanti, pemain baru lebih tepatnya yang akan dipanggil, yang akan mungkin memberikan atau menggoda lah John Hartman untuk bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia di luar para pemain diaspora yang kita pikir 99% akan menjadi backbone dan juga beberapa pemain tim nasional, pemain lokal yang memang sudah menjadi langganan seperti Rizky Ridho, kemudian juga mungkin ya Witan Sulaiman sudah jarang ya, mungkin Egy Maulana atau pemain-pemain lainnya seperti Ramadan Sananta. Apakah ada nama-nama baru yang juga akan dipanggil? Nah, itu juga menarik ya, kita akan lihat bagaimana John Hartman bisa memperhatikan dan memanfaatkan BRI Super League musim ini yang rasa-rasanya sangat seru sekali ya, karena kebetulan gue juga akan banyak reportase kan ya persaingan di papan atas khususnya nih teman-teman semua ya, karena ada Persib Bandung, ada Borneo, ada Persija, bahkan Malut United, tim yang 2 musim lalu baru promosi ya, bahkan musim lalu promosi ke Liga 1 atau Super League, tapi ternyata sekarang sudah cukup mencuri perhatian. Jadi siapa tahu ada wajah baru yang muncul atau mungkin pemain lama yang belum yang sudah lama nggak dipanggil seperti dulu era Patrick Kluivert, ada Mark Klok yang udah lama dipanggil kembali, atau mungkin Elkan Bagot yang kita tahu juga sudah cukup lama apa ya istilahnya itu break dengan tim nasional kita, karena bagaimanapun juga dia masih pemain tim nasional Indonesia, masih warga negara Indonesia, paspor Indonesia, jadi masih punya peluang untuk kembali membela tim nasional Indonesia kalau memang ada rekonsiliasi dengan siapapun yang bermasalah. Apakah John Hartman akan menggunakan warga negara Inggrisnya untuk merayu Elkan Bagot untuk kembali, karena di Under 21 Ipswich dia juga cukup rutin dimainkan, atau Under 22 gue lupa, dan sempat mencetak gol waktu itu. Oke, kita tunggu saja sentuhan magis dari John Hartman yang baru saja diresmikan sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Untuk saat ini gue akan kembali melanjutkan liputan gue antara Persija Jakarta dan Persija Ciputat, dan nah ada satu lagi sebelum berakhir nih, kalau yang nontonnya setengah-setengah pasti rugi. Nanti menjelang pertandingan El Clasico antara Persija dan Persib Bandung, gue akan memberikan tiket ya, at least 1 tiket gratis nonton langsung Persib menghadapi Persija di GBLA VIP Barat Utara. Nah, kalau kalian mau, nanti ada tanggal mainnya, gue akan menyajikan kuisnya buat kalian gratis. Jadi kalian nggak perlu membership buat nonton channel ini, nggak perlu macem-macem ya, bahkan gue akan coba memberikan yang terbaik buat kalian, rewards, karena kalian selalu setia menonton channel Bung Harpa sampai akhir. Oke teman-teman semua, terima kasih, mudah-mudahan suara gue jelas, walaupun tadi sedikit ada distorsi dari sound system di GBK. Semoga informasi ini bermanfaat dan maju terus nasional Indonesia. Adios.